Hai, oke lanjut ya. Tsukuta dan tabemasu. Nah, untuk artinya di sini itu adalah saya makan kue yang telah dibuat ibu. Ya. Jadi ya simpelnya itu untuk kata kerja yang dipakai untuk keterangan itu adalah tsukuta ya. Nah ini nih. Kemudian untuk predikat dalam kalimat itu yang ini nih. Saya makan kue. Jadi dari bungkai nomor 1 sampai nomor 3 kalian itu belajar untuk memperpanjang atau menjelaskan objek secara rinci ya. Jadi sederhananya seperti ini. Kalimatnya itu hanya gini sebenarnya sederhananya. Saya makan kue. Cukup segini. Nah, sekarang si kuenya itu ditambahkan keterangan. Kue yang mana yang dimakan? Kue yang telah dibuat ibu. Jadi ya, kalau misalkan kalian punya misalkan kalian nemu ya bahasa Indonesia kayak gini, saya makan kue. Bahasa Jepangnya gimana? Saya makan kue yang telah dibuat ibu. Bahasa Jepangnya bagaimana? Jangan pusing-pusing dulu ke sini ya. Sekarang saya makan kuenya dulu aja. Watashi wa keki o tabemashita. Nah, sekarang yang perlu kalian cermati itu kan ini ya, kue yang telah dibuat ibu. Kuenya jadi panjang gitu. Kue yang telah dimakan ibu. Nah, sekarang kita cari kalimatnya. Kue yang telah dibuat ibu itu bahasa Jepangnya apa? Balik ke sini. Ya. Kue yang telah dibuat ibu, yang atas apa yang bawah? Yang bawah kan. Kue yang telah dibuat itu adalah ya, Oka-san. Salah. Oka-san ga tsukutta keki ya. Oka-san ga tsukutta keki. Ya. Nah, jadi di sini itu kita bisa pasang-pasangkan ya. Nah, untuk kata kerja yang berhubungan dengan orang yang di belakang wa itu yang terakhir nih ini nih. Tabemashita. Jadi ngartinya saya makan kue yang telah dibuat ibu ya. Jadi si wa itu menunjukkan subjek pelaku kata kerja yang ini. Sementara siga ya, ini orang yang belakang siga itu dia menunjukkan pelaku yang ini ya, kata kerja yang di belakang si keki gitu. Seperti itu. Jadi ada dua pasang. Jadi ini tuh kalimat rangkap ya. Saya makan kue dan kue yang telah dibuat ibu. Ada dua kalimat disatukan. Saya makan kue yang telah dibuat ibu. Jadi saya makan kue yang telah dibuat itu. Jadi watashi wa keki o tabemashita. Tadinya seperti itu saja. Kekinya diperpanjang. Ya, keki yang mana? Ya, oka-san ga tsukutta keki desu. Ya, jadi dua kalimatnya juga. Watashi wa keki o tabemashita. Oka-san ga tsukutta keki desu. Dua kalimat ini, yang ini dan yang ini disatukan jadilah ini ya. Jadilah watashi wa oka-san ga tsukutta keki o tabemashita. Hai. Ya. Itu yang bentuk wa doshi takei plus meshi. Nah, sekarang di sini ada apa sensei? Ada teiru ya. Ada teiru. Nah, kita ingat-ingat kembali ya, makna teiru itu yang pertama itu kebiasaan ya. Yang kedua hal yang sedang dilakukan.
biasanya ya untuk makna yang pertama itu kita bahas yang sedang ya. Kalau yang sedang itu kalimatnya bisa boshi o kabute iru hito wa tono sang desu. Jadi orang yang sedang memakai topi adalah tono ya. Sementara yang kebiasaan ya, yang nomor 2 itu kebiasaan itu bisa gini, watashi wa fuku o tsukute iru kojo de hataraite imasu. Nah, ini kebiasaannya gimana? Fuku o tsukute iru kojo ya. Di sini ada fuku o tsukute iru kojo. Nah, di sini ketika kita bilang tsukute iru kojo itu bukan berarti pabriknya sedang bikin baju ya, tapi pabrik pembuatan baju. Jadi artinya di sini saya bekerja. Di sini bukan sedang juga ya, tapi ya di sini kebiasaan si watashi ini gitu. Di pabrik pembuatan baju. Nah, kalau yang atas artinya saya orang yang memakai topi adalah tono. Kalian boleh pakai sedang atau enggak ya. Orang yang sedang memakai topi adalah tono. Hai, di sini untuk memahami bab 22 memang butuh banyak latihan ya, jadi silahkan latihan. Nah, di sini kita bahas bungkai terakhir yaitu Meishi no Toki ya. Meishi no Toki. Meishi no Toki itu Meishinya yang jadi masalah itu Meishinya Meishi yang seperti apa ya. Nah, untuk Toki sendiri kita pernah belajar ya, kalau nggak salah saya lupa di bab sebelumnya atau beberapa, saat atau waktu ya, pada saat atau pada waktu ya. Nah, Meishi yang digunakan dalam no Toki itu Meishi seperti apa? Nggak bisa sembarangan Meishi ya. Meishi yang digunakan adalah Meishi keadaan atau Meishi kata kerja golongan 3 tanpa mas. Kayak apa? Benkyo, soji, udah sering dibahas ya. Undo ya. Nah, Meishi yang seperti itu yang digunakan. Contoh kalimat yang keadaan dulu ya, misalkan ame no toki ya. Iye uchi o demaseng, pada saat hujan tidak keluar rumah ya. Sementara yang kata kerja golongan 3 misalkan benkyo no toki, oh ya pakai no nih ya, tabete wa ikemasen, pada saat makan pada saat belajar tidak boleh makan ya. Nah, ini yang situasi, ini yang kata kerja golongan 3 tanpa mas ya. Jadi kalau misalkan Meishi yang benda bisa nggak? Nah, itu dia. Kalau kamu bilang sukue no toki
Nah, itu masa ada pada saat meja gitu kan, masa ada pada saat meja, pada waktu meja kan ini tepet gitu, nggak bisa gitu ya, ini nggak bisa. Atau biasanya Jisusei itu sering salah gini nih, kyoshitsu. Kalian mau bilang pada saat di kelas ya, tapi kalian bahasa Jepangnya kyoshitsu no toki. Nah ini salah ya, bukan kyoshitsu no toki, salah ini. Kyoshitsu no toki itu artinya ya pada saat kelas benda gitu, kelas ruangan, pada saat ruangan kelas kan itu aneh. Kalau kalian mau bilang pada saat di kelas, itu bahasa Jepang itu tidak semudah itu ya, tapi kita harus menambahkan ini, kyoshitsu ni iru toki, jadi pada saat ada di kelas gitu. Tabete wa ikemasen, tidak boleh makan. Nah sering salahnya ini nih, kyoshitsu no toki ya, atau uchi no toki. Nah itu bukan uchi no toki ya, pada saat ada di rumah itu bukan uchi no toki, tapi uchi ni iru toki ya. Ya maaf ya ini ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa dipahami tulisannya. Nah, mungkin untuk bab 22 saya cukupkan sampai di sini. Silahkan banyak berlatih. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di bab berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.